Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia ini ada sesuatu yang lebih dari sekedar apa yang bisa kita lihat dan sentuh? Tenang, kalian nggak sendirian. Perasaan ini tuh udah ada dari zaman dulu banget. Manusia tuh selalu penasaran sama hal-hal misterius, makanya lahir banyak banget tradisi yang coba ngulik realitas yang lebih dalam. Nah, itulah yang mau kita bahas sekarang. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari penjelajahan kita kali ini. Kita bakal lihat 3 jalur yang kelihatannya beda banget, mulai dari ritual di barat, filosofi timur, sampai gabungan modern. Tapi semuanya coba jawab pertanyaan besar yang sama. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu ya satu konsep yang sering banget disalahpahami, okultisme. Dengar kata ini mungkin langsung kebayang yang serem-serem kan? Padahal arti harfiahnya itu cuma tersembunyi. Jadi ini tuh sebenarnya upaya buat memahami aspek realitas yang nggak ketangkep sama panca indera kita sehari-hari. Sesimpel itu. Coba deh bayangin okultisme itu kayak jembatan. Di satu sisi ada sains yang super rasional, di sisi lain ada agama yang spiritual. Nah, okultisme ini coba berdiri di tengah-tengah. Dia pakai logika buat memahami hal-hal spiritual karena percaya kalau keduanya itu nggak bisa dipisahin kalau mau dapat gambaran utuh tentang alam semesta. Oke, sekarang kita mulai perjalanan kita ya. Pemberhentian pertama kita adalah dunia barat, dengan sebuah tradisi yang sangat sistematis dan berpengaruh, yang namanya Hermetisisme. Tradisi okultisme barat ini bisa kita pecah jadi 5 pilar utama. Ada sihir, yaitu seni mengubah realitas sesuai kemauan. Ada ramalan, upaya buat ngintip masa depan atau hal-hal gaib. Ada inisiasi, ini semacam ritual untuk terlahir kembali ke tingkat kesadaran yang baru. Terus alkimia, yang ternyata bukan cuma soal mengubah besi jadi emas, tapi juga transformasi diri. Dan terakhir, filsafat okultisme, yang jadi dasar pemikiran dari semua ini. Nah, di dalam praktik sihirnya sendiri, ada persimpangan jalan yang penting banget. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi buat apa? Di satu sisi ada teurgi, ini jalan spiritual yang tujuannya buat mendekatkan diri ke Tuhan. Di sisi lain ada buetia, yang lebih pragmatis, fokusnya ke tujuan duniawi, kayak kekayaan, kekuasaan, dan semacamnya. Jalannya mirip, tapi tujuannya beda jauh. Inilah inti dari pemikiran hermetik. Sebagaimana di atas, begitupun di bawah. Maksudnya apa? Sederhananya, pola-pola yang ada di alam semesta yang maha luas ini, itu tercermin juga di dalam diri kita yang kecil. Jadi kalau kita bisa benar-benar paham sama diri kita sendiri, kita sebenarnya lagi ngebuka rahasia cara kerja seluruh jagat raya. Keren kan? Terus kenapa pengetahuan ini jadi tersembunyi? Ya, sejarahnya panjang. Ada 2 gelombang penolakan besar. Pertama, dari agama-agama dominan yang anggap praktek ini terlarang dan berbahaya. Terus muncul zaman pencerahan, di mana sains bilang, ini semua cuma tak hayul, nggak bisa diukur. Akhirnya, pengetahuan ini terpaksa turun ke bawah tanah, dipelajari secara diam-diam. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal bikin kita pindah haluan secara drastis. Yuk, kita tinggalkan sejenak dunia barat dan kita lompat ke timur, di mana hubungan antara manusia dan alam semesta itu dilihat dari kacamata yang sama sekali berbeda. Kita sampai di pemberhentian kedua, India kuno. Di sini fokusnya bukan pada ritual yang rumit, tapi pada sesuatu yang kita pakai setiap hari, bahasa. Karena di sini, bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi kekuatan kosmik itu sendiri. Kenalan sama konsep intinya, Sabda Sakti atau kekuatan kata. Coba deh kita putar balik logika kita 180 derajat. Kalau biasanya kita mikir kita bikin kata untuk menamai benda, di sini sebaliknya justru bahasalah yang menciptakan realitas. Setiap kata yang kita ucapkan itu adalah getaran energi yang membentuk dunia di sekitar kita. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di barat, kita punya ide dulu di kepala, baru kita cari kata yang pas untuk menggambarkannya. Di pandangan India, bahasalah sumbernya. Jadi kata pohon itu bukan sekedar label untuk benda hijau besar di luar sana, tapi kata itu adalah getaran energi yang menjadi pohon itu sendiri. Ini benar-benar cara pandang yang beda total. Kekuatan ini dianggap begitu agung sampai-sampai dipersonifikasikan sebagai Dewi Saraswati. Dan tujuannya bukan sekedar untuk ngobrol, tapi untuk mencapai darsana. Darsana itu artinya penglihatan atau pengalaman langsung akan realitas absolut. Kenapa penglihatan? Ya karena kalau bahasa itu adalah realitas, maka memahami bahasa secara utuh sama artinya dengan melihat esensi alam semesta itu sendiri.
Dan yang lebih keren lagi, kekuatan kosmik sebesar ini dipercaya bisa terkandung dalam unit terkecil sekalipun. Dari sinilah konsep mantra lahir. Seluruh esensi alam semesta, seluruh getarannya, diyakini ada di dalam satu suku kata suci, Om. Ini nunjukin betapa dalamnya pemahaman mereka soal kekuatan getaran dan suara. Oke, dari ritual barat dan filosofi timur, sekarang kita lompat fast forward ke dunia modern. Kita akan lihat gimana konsep-konsep kuno ini diracik ulang jadi sebuah sistem yang lebih praktis untuk zaman kita sekarang. Nah, kenalan yuk sama Shambhala Multidimensional Healing. Anggap aja ini adalah upaya modern buat ngegabungin ide-ide kuno tadi. Sistem ini digambarkan bukan cuma sebagai teknik penyembuhan, tapi juga sebagai semacam jalan tol untuk percepatan pertumbuhan spiritual yang diperkenalkan lagi ke dunia oleh Dr. John Armitage. Menurut cerita di balik sistem ini, jejaknya tuh panjang banget. Kisahnya konon dimulai dari peradaban mitos Atlantis, terus ilmunya diselamatkan dan disempurnakan di Tibet, sampai akhirnya disalurkan kembali pada tahun 1996 untuk manusia modern. Jadi, sistem Shambhala ini diyakini menggabungkan 3 jenis energi utama. Pertama, ada energi kehidupan universal, yang mungkin kalian lebih kenal dengan nama Reiki. Kedua, ada energi Mahatma yang dideskripsikan sebagai energi cinta tanpa syarat. Dan yang ketiga, energi dari para Ascended Busters atau bimbingan dari para guru suci. Dan ini bagian yang menakjubkan. Awalnya, dari Atlantis, konon cuma ada 22 simbol. Tapi di sistem modernnya sekarang, jumlahnya berkembang pesat sampai jadi 352 simbol. Masing-masing simbol ini diyakini punya frekuensi dan fungsi spiritualnya sendiri-sendiri. Dan sama seperti tradisi kuno, di sini juga ada jalurnya, ada level-levelnya. Praktisi mulai dari tingkat 1 untuk aktivasi energi dasar, terus naik level, dapat lebih banyak simbol dan kemampuan, sampai puncaknya di tingkat 4 sebagai Master Teacher, yang bisa mengakses semua 352 simbol itu. Oke, kita udah lihat 3 jalan yang kelihatannya beda banget ya. Ada ritual barat, kekuatan kata dari timur, sama sistem energi modern. Jadi, apa sih sebenarnya benang merah yang menghubungkan mereka semua? Jawabannya ada di satu kata ini, gnosis. Gnosis itu bukan pengetahuan yang kamu baca dari buku atau dengar dari orang lain. Ini adalah pemahaman yang meledak dari dalam diri sendiri, pengalaman personal yang intuitif. Dan inilah tujuan akhir yang sama-sama dikejar, baik oleh filsuf hermetik, resi di India, maupun praktisi energi modern. Jadi, kesimpulannya begini. Metodenya boleh beda-beda. Satu pakai simbol dan ritual, yang lain pakai kekuatan suara, yang satu lagi pakai penyaluran energi, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk ngerasain dan terhubung langsung sama sebuah realitas yang lebih luas dari sekedar dunia fisik yang kita tinggali. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah semua ini cuma sekedar peninggalan kuno, tahayul dari masa lalu, atau jangan-jangan fakta bahwa tradisi-tradisi ini terus ada sampai sekarang justru nunjukin sesuatu yang mendasar tentang kita sebagai manusia, sebuah dorongan abadi buat nyari makna di balik apa yang kelihatan. Gimana menurut kalian?